Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar semuanya? Semoga pada hari ini kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai ke pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya Ibu ingin mengecek kehadiran kalian. Setelah Ibu mengecek kehadiran WhatsApp grup, alhamdulillah hari ini anak kelas 6 hadir semua. Oke. Sebelumnya Ibu ingin mengingatkan bahwa hari ini pembelajaran kita tema 4 globalisasi, subtema 1 globalisasi di sekitarku, dan pembelajaran 3. Sebelum mulai ke materi, Ibu ingin mengingatkan kalian bahwa untuk menghindari penyebaran virus COVID-19 atau virus corona ini, kalian harus memperhatikan protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah. Dengan cara yang pertama, kalian harus menggunakan masker pada saat kalian bermain atau belajar. Yang kedua, sebelum kalian bermain dan sesudah kalian bermain, cucilah tangan dengan sabun yang mengandung antiseptik. Yang ketiga, jagalah jarak pada saat kalian bermain. Oke, tolong kalian perhatikan nasihat dari Bu Ainun ini. Sekarang kita lanjut ke materi pembelajaran bahasa Indonesia. Sekarang kita lanjut ke materi pembelajaran bahasa Indonesia yang akan dijelaskan berikutnya. Pada pembelajaran kali ini tema 4 globalisasi, subtema 1 pembelajaran 3. Kompetensi dasar pada pembelajaran ini bahasa Indonesia 3.2 menggali isi teks penjelasan eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. 4.2 menyajikan hasil penggalian informasi dari teks penjelasan eksplanasi ilmiah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Kompetensi dasar IPA 3.6 menjelaskan cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi listrik. 4.6 menyajikan karya tentang berbagai cara melakukan penghematan energi dari usulan sumber alternatif energi listrik. Tujuan pembelajaran 1. Siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi. 2. Siswa mampu menyajikan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dalam bentuk visual. 3. Siswa mampu mengidentifikasi cara menyalurkan energi dari model rangkaian listrik dengan tepat. 4. Siswa mampu melaporkan hasil pengamatan tentang cara menyalurkan energi listrik dari model rangkaian listrik dengan sistematis. Materi pembelajaran bahasa Indonesia tentang menentukan informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah. Untuk lebih memahami lagi, Ibu ingin menjelaskan sedikit tentang teks eksplanasi ilmiah. Teks eksplanasi ilmiah adalah teks berisi penjelasan fakta tentang fenomena yang terjadi di alam dan masyarakat. Teks eksplanasi ilmiah disusun dengan prinsip sebab akibat. Struktur teks eksplanasi itu yang pertama, pernyataan umum. Dalam pernyataan umum berisi tentang topik yang akan dijelaskan dan terdapat pada awal teks. Yang kedua, deretan penjelas berisi penjelasan proses sebab akibat terjadinya suatu peristiwa atau fenomena. Yang ketiga, kesimpulan atau interpretasi, yaitu merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan dari pernyataan umum dan paparan deretan penjelas. Untuk lebih memahami lagi, anak-anakku bisa menonton video pembelajaran tentang teks eksplanasi ilmiah tersebut yang linknya sudah Ibu sharekan lewat WhatsApp group. Sekarang
kita kembali ke materi pelajaran teks eksplanasi ilmiah, menyalurkan energi listrik, bagaimana listrik sampai di rumahmu. Untuk anak-anakku, kalian bisa melihat materi tersebut dalam bahan ajar yang linknya sudah Ibu sharekan lewat WhatsApp grup kelas 6. Setelah kalian mempelajari mata pelajaran bahasa Indonesia, sekarang kita lanjut ke materi pelajaran IPA. Dalam pelajaran IPA itu tentang proses menyalurkan energi listrik. Dalam proses menyalurkan energi listrik terdapat beberapa komponen, diantaranya 1. Sistem pembangkit, yang kedua sistem transmisi, yang ketiga sistem distribusi, yang keempat transformator. Oke, untuk memahami lebih lanjut tentang materi IPA ini, mari kita lihat pada video berikut ini. Sekarang kita masuk ke materi IPA tentang mengidentifikasi proses menyalurkan energi listrik. Komponen utama pada proses penyaluran energi listrik adalah sistem pembangkit, sistem transmisi, sistem distribusi, serta transformator penaik dan penurun tegangan. Di sini Ibu ingin menjelaskan sedikit komponen utama dalam proses penyaluran listrik tadi, sistem pembangkit. Sistem pembangkit berfungsi untuk mengubah sumber energi menjadi energi listrik. Sumber energi tersebut bisa berupa aliran air, panas bumi, angin, uap, atau tenaga matahari. Yang kedua, sistem transmisi. Sistem transmisi yang dinamakan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET yang menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit. Ada dua jenis saluran transmisi, yaitu saluran udara dan saluran kabel bawah tanah. Kelebihan saluran udara adalah lebih mudah diperbaiki apabila ada gangguan. Namun, proses penyalurannya mudah terpengaruh oleh cuaca buruk. Sementara itu, kelebihan saluran kabel bawah tanah adalah proses penyaluran tidak terpengaruh oleh cuaca buruk. Yang ketiga, sistem distribusi. Sistem distribusi berfungsi menyalurkan energi listrik dari sistem transmisi hingga ke konsumen. Sistem distribusi itu di gardu induk energi listrik diturunkan tegangannya oleh transformator penurun tegangan menjadi tegangan menengah 20 kV. Kemudian energi listrik disalurkan ke gardu-gardu distribusi dan diturunkan kembali tegangannya dalam gardu distribusi menjadi tegangan rendah 220 volt. Tegangan sebesar ini sudah sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Yang ketiga, transformator. Transformator berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik. Transformator juga sering disebut trafo. Transformator terdiri dari dua jenis, yaitu transformator step up dan transformator step down. Transformator step up berfungsi menaikkan tegangan yang dihasilkan dari pusat pembangkit. Sementara itu, transformator step down berfungsi untuk menurunkan tegangan. Demikianlah penjelasan Ibu tentang komponen utama dalam proses penyaluran energi listrik. Sebelum Ibu menutup pembelajaran bahasa Indonesia dan IPA, Ibu ingin salah satu siswa Ibu kelas 6 memberikan kesimpulan tentang materi bahasa Indonesia yang sudah dipelajari tadi. Oke, kepada anak Alvan, Ibu mohon tolong memberikan kesimpulannya. Terima kasih kepada anak Alvan yang telah memberikan kesimpulan dari materi bahasa Indonesia. Jadi kesimpulan dari materi bahasa Indonesia tersebut adalah bahwa pada teks eksplanasi ilmiah tentang menyalurkan energi listrik, bagaimana listrik sampai di rumahmu itu terdapat struktur teks eksplanasinya. Yang pertama,
Pada paragraf pertama itu termasuk dalam pernyataan umum, pada paragraf kedua termasuk deretan penjelas, dan pada paragraf ketiga termasuk kesimpulan. Untuk pelajaran IPA, Ibu ingin salah satu siswa kelas 6 memberikan kesimpulan. Oke, sekarang untuk Ibu ingin anak Malvira yang memberikan kesimpulan untuk materi IPA. Terima kasih kepada anak Malvira yang telah memberikan kesimpulan materi IPA. Jadi dalam materi IPA tersebut, proses menyalurkan energi listrik itu terdapat beberapa komponen. Yang pertama itu sistem pembangkit, yang kedua sistem transmisi, yang ketiga sistem distribusi, yang keempat itu transformator. Demikianlah pembelajaran hari ini tentang materi bahasa Indonesia dan IPA. Sebelum kita mengakhiri, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ibu sampaikan kepada anak-anakku sekalian, karena hari ini kita sudah mempelajari materi tema 4, subtema 1, pembelajaran 3. Semoga kalian mengerjakan tugas yang diberikan oleh Ibu. Selamat mengerjakan, dan jangan lupa pada saat kalian mengerjakan tugas tersebut harus dengan teliti. Jangan cepat-cepat kalian mengerjakannya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.